Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya panjatkan syukur ke hadrat ilahi atas segala nikmat yang diberikan khusus kepada saya, umum kepada kita sekalian. Yang mana pertama, syukur kepada Allah dengan tetapnya adanya majlis ta'lim Kuitang selama dibangun oleh pembangun pertama, ialah guru kita sekalian, wali kita sekalian, habib kita sekalian, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sehingga saat ini, semenjak dibangun sampai saat ini, alhamdulillah masih hidup dengan subur dan sentosa, dan dapat menyebarkan, menyiarkan, memancarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ala tariqis sunnah wal jamaah insyaallah ta'ala, yang tak kurang manfaatnya dan keberkahannya bagi kita sekalian, yang dapat dirasai oleh seluruh, terutama muslimin muslimat dari Jakarta. Kedua, terima kasih saya dan syukur saya ke hadrat ilahi atas hidayah dan taufiknya pada saat ini yang telah berlangsung puluhan tahun. Belum pernah saya mengikuti majlis taklim bersama bapak-bapak sekalian, tetapi pada saat yang diberkahi Tuhan, alhamdulillah dapat saya berkunjung pada saat yang mabrukah ini, pada hari yang berkah ini, dapat bersilaturahmi kepada al-habaib sekadarnya dan bertemu wajah dengan bapak-bapak sekalian. Semoga pertemuan saya dengan bapak-bapak membawa manfaat dan berkah bagi saya insyaallah ta'ala. Saudara-saudara yang terhormat, tujuan saya bukan sekadar tampil ke muka. Tujuan saya menerima permintaan bukan sekadar zahir saya di hadapan saudara-saudara. Tidak. Saya berbicara, ingin menyampaikan dengan cara tanaman, bukan sekadar menanam, tapi ingin menanam sampai tumbuh, tumbuh sampai berbuah, berbuah sampai nikmat dinikmati orang-orang yang lain. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, baik pun mubalighnya, mutakallimnya kayak saya, atau seluruh yang hadir, terbagi dua. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, semuanya tidak pilih habaibnya, tidak pilih ulamanya, tidak pilih rakyat biasa, tidak pilih kaum ibu, semua yang hadir umum, terbagi dua. Yang pertama ialah yang masuk golongan sami'na wa ata'na. Satu golongan yang masuk ialah di mana golongan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mengikuti. Satu. Kedua, masuk di mana golongan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak pakai nasihatnya, tidak pakai keterangannya. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Nah, tinggal saudara-saudara, kalau saya ajukan pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara masuk di mana golongan sami'na wa ata'na, dengar dan mengikuti, tunduk patuh, atau masuk kepada sami'na wa asaina, dengar tapi tidak mau pakai, kemana masuk? Hah? Sami'na? Begitu? Sudah dipikir-pikir belum jawabannya nih? Belum dipikir-pikir?
Pikir dulu. Pikir dulu. Kalau orang tawari, suka gak pada itu perempuan yang cantik? Mau, mau. Jangan bilang mau dulu. Pikirkan, kuat tidak mas kawinnya? Bilang mau, ya mudah. Pikirkan mas kawinnya. Baiklah saudara-saudara. Lebih dahulu alhamdulillah terima kasih. Dengan kurnia Tuhan terbuka hati kita sekalian bahwa kita insya Allah kita ingin menjadi daripada golongan sami'na wa ata'na. Baiklah, mudah-mudahan insya Allah ta'ala mudah-mudahan berhasil. Hanya sedikit daripada saya. Tiap-tiap cita-cita yang tinggi tanpa berusaha, tanpa jihad, tanpa pengorbanan, hasil tidak. Saudara bilang, saya ingin menjadi sami'na wa ata'na dengan lidah demikian saja, tanpa jihad, tanpa mengerahkan tenaga, tanpa menahan nafsu, tanpa mengikuti sebagaimana mestinya, tidak akan berhasil. Manalah yang mesti saudara dalam cita-cita kita amalkan, kita gunakan. Iyalah, saya tidak banyak-banyak. Oleh karena saya bertanya, ya tinggal sedikit waktu lagi, membawa satu ayat, nasihat bukan nasihat saya, lahir daripada saya, hakikat daripada Allah. Membawa ayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabashshir ibadiyalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini ayat yang sekadar tafsiran kalimatnya dapat saudara mengetahui tiap-tiap seorang yang mau menjadi dirinya di mana golongan sami'na wa ata'na, ini mazhabnya. Ini keterangannya. Menyalahi ini tidak akan berhasil. Mana saudara-saudara? Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabashshir ibadiyah. Berikan kabar gembira oleh engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kabar gembira kepada umat engkau. Kita terbilang daripada umat Rasulullah yang digembirakan oleh Rasulullah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kabar gembira. Alangkah besar hati kita, alangkah bahagia kita karena digembirakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Khaliqul alam, Khaliqus samawati wal ard, Khaliqud dunya wal akhirah. Digembirakan oleh Allah, Allah yang kaya raya, Tuhan yang Maha Esa, yang tak dapat tara bandingannya, telah memberi kabar gembira kepada kita. Bagaimanakah saudara-saudara kalau seandainya kata seorang kaya yang murah raya, yang belum pernah cedera, menggembirakan kepada kita, hai saudara Ahmad, seandainya bila mana engkau besok datang ke rumah aku, akan berikan 10.000. Seandainya, saya suka dengan misal lebih dahulu, seorang kaya yang murah sekali, dia telah memberi kabar gembira, hai fulan, kalau engkau datang besok jam 8 ke rumah saya akan berikan 10.000. Itu orang kaya raya rahim karim, belum pernah cedera. Bagaimana ragu-ragu tidak kita atas pemberiannya itu? Ragu-ragu tidak? Tidak. Baik. Bagaimana kalau Tuhan sendiri? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kabar gembira kepada kita, kepada saudara-saudara, memberikan kabar gembira? Ragu-ragu? Awas setan ya, setan nih, setan dia kesal dengan suara saya nih. Lihat, apa yang Allah Ta'ala berikan kabar gembira kepada kita? Siapa? Orang yang mana? Hambaku yang mana yang digembirakan oleh Allah? Diberikan kabar gembira yang tidak akan salah, kegembiraannya itu akan diberikan. Alladzina yastami'unal qawla. Mereka orang-orang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Mereka orang yang mendengarkan. Beda. Mendengarkan sama mendengar.
Mendengar sama mendengarkan beda. Yang mendengarkan al-qaul, perkataan, baik pun Quranul Karim maupun hadis, perkataan apapun juga, baik Quran maupun hadis maupun nasihat maupun apapun yang baik-baik. Orang-orang yang mendengar keterangan-keterangan, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat yang baik-baik yang senantiasa dianjurkan dalam majlis ini. Nasihat yang baik-baik bagaimana? Hanya mendengar, fayattabi'una ahsanahu. Maka merekalah yang mengikuti, merekalah yang mengamalkan, mereka lanjut tunduk mengikuti kepada apa yang mereka itu mendengarkan tadi. Jadi ringkasnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di saat ini dan selanjutnya mubalighin di ini tempat menyampaikan nasihat-nasihat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saudara mendengarkan nasihatnya kemudian pakai ilmu itu, petunjuk itu, nasihat itu pakai, itulah orang-orang yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapat gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira kalimatun amatun, kalimah yang umum, digembirakan dengan surganya, digembirakan dengan nikmatnya, digembirakan dengan rahmatnya, digembirakan dengan maghfirahnya, digembirakan dengan macam-macam gembira, saudara-saudara. Nah, dari karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan segala nasihat yang akan dikeluarkan oleh siapapun dari mubalighin sini, saudara, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah taufik. Maka di situ diterangkan sedikit lagi, ulaika alladzina hadahumullah, mereka yang mendapat hidayah. Saudara-saudara yang mengikuti nasihat, tunduk sekadarnya, tidak membantah, tidak ingkar, terima, amalkan sedapat mungkin, mereka lah orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapat hidayah langsung masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab, mereka orang yang mendengar nasihat dan digunakan nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Tadi terbilang di sisi Allah orang-orang yang cukup akal pikirannya. Orang yang cukup akal pikirannya pasti membawa dirinya kepada jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak cukup akal pikiran pasti dirinya akan membawa kepada jalan neraka jahannam wa'iyadzubillah. Faqalu sami'na wa ata'na walakin sami'na wa asayna. Oleh karena kutipan kaki ini sudah ada nih. Ini colekan kaki ini udah ada. Udah 2-3 kali. Jadi mau tidak mau, ibarat bertundangan malu pertama nih, mula pertama bertundangan saya dengan saudara-saudara yang tidak 10 tahun, 20 tahun, lalu pertama ini Tuhan takdirkan saya hadir di hadapan saudara-saudara, meskipun sedang ingin menyampaikan, melanjutkan perkataan ini, belum suatu apa, tetapi mau tidak mau, kehendak hati memeluk gunung, apa yang tangan tak sampai. Ya sampai di sinilah. Mudah-mudahan Tuhan ketemukan di lain waktu dengan sehat wal afiat. Dan sebelumnya bila mana ada perkataan yang tidak baik, oleh karena saya tidak bisa dan tidak biasa sekadar pembukaan ilahi, maka harap dimaafkan, terutama kepada sahibul majlis yang lebih memberikan kesempatan kepada saya daripada waktu yang biasa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.